Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah zikir BPJS. BPJS itu adalah singkatan dari bikin perasaan jadi senang. Masya Allah. Jamaah saya mau lurusin dulu nih, tadi sebelum iklan saya itu nanya zikir apa kira-kira yang tepat nih kalau misalnya kita lagi diuji sama ujian rumah tangga Ustadz Maulana. Pasti itu. Alhamdulillah keluarga rumah tanggaku baik-baik aja. Ini aku mewakili pertanyaan jamaah yang ada di rumah. Sekarang saya mau ke Ustadz Syam dulu. Ustadz mohon izin nih. Lanjut Gimana curhat ya nih? Bukan lanjut curhat. Pengen nanya aja ini karena banyak banget juga kan. Ini tuh bukan cuma pasangan milenial. Pasangan yang udah berpuluh-puluh tahun menikah juga pasti butuh ini nih. Kira-kira kalau misalnya kita lagi ditimpa musibah gitu pasti akan rasa sedih, rasa takut tuh pasti akan datang gitu ya. Nanti ujung-ujungnya takutnya kalau kita misalnya tidak bisa mengendalikan emosi, nauzubillah. Ada yang akhirnya bercerai gitu karena nggak bisa menyelesaikan masalah rumah tangganya. Nah ini mohon izin nih, ada nggak sih bacaan zikir yang insya Allah bisa meringankan beban ketika rumah tangga kita sedang diuji oleh Allah? Mohon penjelasannya guru, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabaik kembali guruku Syekh Muhammad, Ustadz Maulana, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Maka tadi disampaikan oleh guru kita Syekh Muhammad bahwasanya Al-Quran itulah BPJS sesungguhnya. Al-Quran itulah yang membuat hati kita menjadi senang. Al-Quran itulah yang membuat hati kita menjadi tenang. Dan ternyata di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan bukan hanya Al-Quran dan juga bukan hanya zikir itu menjadi penenang hati, tapi Al-Quran itu juga menjadi syifa. Pernah kami jelaskan bahwasanya ada perbedaan antara dawa dan syifa. Dawa itu juga obat, syifa juga obat. Tapi kalau dawa diminum belum tentu sembuh. Tapi kalau syifa sudah pasti sembuh. Syifa dan Al-Quran itu sudah pasti menyembuhkan hati yang terluka. Al-Quran itu sudah pasti menyembuhkan hati yang sedang sedih. Hati yang sedang gelisah akan disembuhkan dengan Al-Quran. Maka kalau pertanyaannya, bagaimana dengan rumah tangga yang sedang berada di ujung perceraian gitu ya. Misalnya diuji terus bertubi-tubi dan ujian itu sebenarnya memang akan datang di dalam rumah tangga ini. Dan tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan bagi syaitan dan tentaranya, ya bagi iblis dan tentaranya, kecuali memisahkan. Bahkan mereka datang melapor ke singgasana panglimanya yang berada di tengah laut. Mereka datang melapor, apa engkau lakukan hari ini? Saya berhasil menggodanya sholat, saya berhasil menggodanya batalkan puasa, saya berhasil menggodanya ini, saya berhasil. Kalau engkau apa? Saya berhasil memisahkan pasangan yang halal. Wah, langsung dikasih gelar ni'ma anta, dikasih suatu naik jabatan gitu. Maka mereka memang berusaha untuk memisahkan suami istri, dan kita memohon kepada Allah untuk terlindung daripada godaan tersebut. Ada satu ayat dalam surah Thaha, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini. Ya, disebutkan dalam surah ini dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang mana kasih sayang Allah meliputi diri kita, dan aku telah tanamkan dari kemurahanku perasaan kasih sayang orang terhadapmu, dan supaya engkau dibela dan dipelihara dengan pengawasanku. Sebenarnya ini kisah Nabi Musa alaihissalam, namun ternyata ayat-ayat ini bisa dipakai untuk menjadi doa. Kenapa? Karena waktu Sayyidina Umar mau marah itu dibisikin, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Langsung jadi pelajaran bagi dirinya. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadi bukan hanya menjadi doa, tapi juga menjadi sesuatu pengingat dalam hatinya bahwasanya Allah yang telah menanamkan kemurahannya sehingga perasaan kasih sayang terhadap kita. Jadi kalau kita baca ayat ini seakan-akan kita melihat pasangan kita dengan penuh kasih sayang, dengan pandangan kasih sayang. Begitu pula pasangan kita melihat kita dengan pandangan kasih sayang karena kemurahannya Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqaitu 'alaika Alaika mahabbatan minni mahabbatan minni walitusna'a
walitusna'a ala aini. ala aini. Surah Thaha ayat 39 ya, selalu ingat rahmatnya Allah, kemurahannya Allah. Itulah kenapa kita mengulang-ulang bismillahirrahmanirrahim, supaya kita senantiasa mengingat kasih sayang Allah sehingga kita juga berkasih sayang sesama manusia. Wallahu taala alam. Waduh, Masya Allah, itu penting banget tuh. Nanti saya minta catatannya setelah ini. Terima kasih ya Ustaz Tuh Syam. kan beneran kan di rumah. Enggak, tapi kan ini buat semuanya juga, Oh, ini gitu. bagus banget. Sudahlah, terus terang aja. Kan salah lagi, salah lagi. Nah, Masya Allah, kita masih akan melanjutkan nih pembahasan kita. Ini masih mengenai masalah hubungan rumah tangga sih sebenarnya. Saya mau ke Syekh dulu, Afwan, saya izin bertanya ini. Kita semua tahu bahwa namanya pernikahan itu tidak akan selalu berjalan dengan mulus gitu ya, tidak akan selalu berjalan dengan lancar. Salah satu hal yang sering terjadi di dalam permasalahan rumah tangga itu ada salah satu, baik itu istri atau suaminya, yang masih suka meluapkan emosinya secara tidak bisa mengontrol gitu. Jadi masih suka teriak-teriak, mungkin bisa dibilang juga sampai lebih parah itu bisa jadi verbal abusing atau physical abuse gitu. Nah, mohon izin Syekh, apakah ada zikir yang dapat kita ingat ketika secara nggak sadar udah membentak atau menyakiti perasaan pasangan kita? Masya Allah, silakan mohon jawabannya Syekh. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Ada dua hal penting sekali bagi kita semua, khususnya yang berkeluarga. Bukan hanya yang baru nikah, walaupun sudah lama nikah puluhan tahun. Bukan hanya baca zikir atau baca Quran menjadikan rumah kita, rumah tangga menjadi baik, hati kita menjadi tenang. Ya, bukan hanya melalui zikir atau baca Quran saja. Karena kata ulama, "Laisa kullu man qara'a al-Qur'ana intafa'a bihi." Bukan setiap orang yang membaca Quran mendapatkan manfaatnya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau hanya membaca melalui lidah saja, Quran maupun zikir, tetapi tidak ada niat baik untuk merubahkan diri menjadi lebih baik, tidak menjadi manfaat bagi kita. Berarti butuh apa? Butuh niat baik untuk kita menjadi orang baik. Karena masing-masing punya sifat yang baik, punya sifat yang buruk. Usahakan perbaiki diri kita. Kalau al-qalb mithla al-wi'a, seperti piring ya. Kalau piringnya kotor, menerima apa saja, itu tetap kotor. Berarti harus membersihkan hati kita dulu. Sebelum baca zikir, sebelum baca Quran, ada niat baik untuk merubahkan diri menjadi lebih baik. Masing-masing suami istri punya sifat terhadap suami, terhadap istri. Usahakan perbaiki sifat itu. Jangan ada yang berkata, udah saya begini, saya tidak mau merubah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubahkan keadaan kita kecuali kita merubahkan diri sendiri dulu. Niat baik sebelum baca zikir, niat baik kita insya Allah menjadi orang baik terhadap suami, terhadap istri. Baru baca zikir. Baru baca zikir, baca Quran. Salah satu zikir yang saya harap semuanya jangan tinggalkan di rumah tangga, khususnya dalam rumah, jangan tinggalkan bacaan suratul Baqarah. Mungkin agak berat, panjang, tetapi sangat luar biasa. Karena sering masalah yang terjadi dalam rumah tangga itu dari syaitan. Karena syaitan tinggal sama kita. Karena itu di awal BPJS hari ini apa itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Selalu kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan kita gara-gara syaitan. Gimana caranya kita mengusir, menjauhkan syaitan dari rumah kita? Membaca suratul Baqarah. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, rumah yang di dalamnya ada bacaan suratul Baqarah, syaitan tidak akan masuk ke rumah tersebut. Yafirru, syaitan akan jauh dari rumah yang di dalamnya ada bacaan suratul Baqarah. Semoga Allah melindungi kita semua dari segala keburukan. Ya. Kalau misal di antara kita agak berat membaca suratul Baqarah, Ya. boleh baca
awal 5 ayat Ya, dan ayatul kursi 2 ayat sesudah Baik. ayatul kursi ya. dan 3 ayat terakhir. Oh iya, iya. Ya. Baik Syekh, terima kasih banyak, Masya Allah. Nah ini juga kebetulan nih, saya banyak banget nih jamaah yang ingin bertanya nih. Makanya mungkin sekarang kita langsung aja masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah jamaah, insya Allah nih hari ini kita akan membacakan pertanyaan jamaah dan insya Allah akan dijawab sama guru-guru kita. Ini ada pertanyaan melalui Instagram dari @Instagram Yulia B_. Assalamualaikum Ustadz Nur Maulana. Masya Allah Nama saya yang spesifik. disebut. Saya Yulia Hasbullah, saya sedang Iya. hamil jalan 6 bulan, Alhamdulillah. Adakah zikir untuk ibu yang sedang mengandung biar hati selalu tenang, tidak memikirkan hal-hal yang bisa membuat hati jadi gundah terus. Oke. Soalnya saya selalu banyak pikiran semenjak hamil, hati selalu nggak karuan. Mohon pencerahannya Pak Ustadz Nur Maulana, jazakumullah. Sudah jelas minta jawabannya sama Disebut. Ustadz. Aku tahu saya aja ya. Iya silakan. Karena spesial nama saya Karena- Iya disebut. spesial, Masya Allah, silakan guru. Izin saya, Masya Allah, Ustazah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang lagi hamil dan suami yang lagi hamil istrinya Ya Alhamdulillah. dan anak-anak yang lagi hamil ibunya atau orang tua yang lagi hamil anaknya, tolong dicamkan dan dicatat. Sebaiknya wanita yang lagi hamil itu kan lagi suci. Selama 9 bulan suci, ada baiknya menghatamkan Quran. Sekali lagi, menghatamkan Quran. Kesempatan menghatamkan Quran karena selama hamil, selama itu suci terus. Maka anak bayi yang dikandung itu suci oleh ibu yang lagi suci, yang tidak lagi halangan. Maka sebaiknya bacaan apa, zikir apa yang dibaca, hatamkan Quran. Aduh repot Ustadz. Nggak repot, habis maghrib duduk sampai menunggu waktu isya. Lumayan dapat beberapa itu. Ya senangnya rasanya kalau punya istri lagi hamil. Tapi saya kan udah nggak ada sih, saya udah Istri, meninggal. aduh, bukan Maksudnya saya. Ustaz Sam. Ustadz Ya. Syam, betul. Dia lagi senang. Saya Sama. lihat itu yang ada di tayangannya. Dia Betul. lagi cium istrinya di bandara. Aduh, Masya Allah. Orang video Ustaz. Hah? Orang yang videoin. Iya bagus lah. Yang dicium bukan pipinya sih. Kening. Tapi perutnya Ke istrinya. perutnya bayinya, ya Seru Allah. tahu. Ya Allah kangen juga ya. Baik, apa lagi? Maka ada zikirnya. Sebenarnya ada zikir. Ketika orang hamil, sebaiknya di 1 sampai 4 bulan, ya Hayyu ya Qayyum, 1, 2, 3. Ya Hayyu ya Qayyum. Supaya apa? Jadi ibu-ibu lagi hamil, pegang perutnya yang lagi hamil 1 sampai 4 bulan itu kan usia-usia rentang itu. Masih, aduh penasaran. Bahkan tidak boleh naik pesawat. Ya Hayyu ya Qayyum, 1, 2, 3. Ya Hayyu ya Qayyum. Kemudian nanti di usia 4 bulan, ini kan 6 bulan tadi. Usia 4 bulan sampai ke 9 bulan yang dibaca zikirnya adalah Ya Musawwir, Ya Musawwir, Ya Musawwir. Sama-sama. Ya Musawwir, Ya Musawwir, Ya Musawwir. Apa artinya? Yang membentuk supaya sempurna. Kemudian perbanyak doa Allahumma lakal hamdu wa lakal syukur. Ya Allah segala puji dan syukur adalah untukmu. Nanti pada saat akan melahirkan ini bacalah doanya Nabi Yunus waktu di dalam perut ikan supaya bisa cepat keluar. Kalau dibaca, tapi jangan dulu baca ya, baru 6 bulan, nanti keluar lagi. Nanti pada saat pembukaan 8, 9 bulan. pembukaan 1, 2. Pembukaan Itu kan 1. pembukaan 1, kedua, ketiga itu lama prosesnya Ustaz Sam. Iya Ustaz. Wow, itu deg-degan Saya udah kita. mau baca Ustaz. Hah? Saya udah mau baca tadi doa Nabi Yunus. Jangan. Jadi pada saat dibaca itu enak itu. Apalagi kalau suami baca nanti di air kasih minum istri. Insya Allah mudah melahirkan. Alhamdulillah saya 4 anak saya lahir dan saya tidak ada di tempat. Aduh, tapi Karena Ustaz, saking cepatnya melahirkan. Saking cepatnya, Belum saya Masya kesana Allah. sudah keluar duluan. ya Allah. Jadi saya bacain dari jarak jauh. Nah mungkin doanya Ustadz itu yang diijabah, Masya Allah. Berarti. Jadi banyak bacaan doa yang Baik. dibaca.
Luar biasa, Tapi alhamdulillah nih. ditiupkan di air, dibacakan di air, dikasih minum setengah. Dikasih minum. Setengahnya itu diusap di perut. Diusap-usap ya di perutnya, Masya Allah. Aduh, nambah ilmu baru nih. Doakan juga ya, Isal juga lagi hamil nih Ustaz. Oh nih, Masya iya. Allah. Alhamdulillah. Berapa bulan? Mau 3 sih, masih muda. Oh, Tapi berarti alhamdulillah. doanya tadi apa teh? Apa? Ya. Ya hayu ya koyum, Masya Allah. Dapat Tapi ilmu nggak baru usah- nih, nggak usah alhamdulillah. goyang-goyang juga. Diri. Oh nggak usah ya, baik. Kirain memang harus kayak gitu gerakannya. Baik Ustadz, mohon izin nih Ustadz. Saya tuh kalau ngelihat Ustadz Maulana ya, jujur dari dulu, dari sebelum kenal, saya tuh selalu ngelihat Ustadz tuh selalu happy. Gak pernah kayak sedih gitu. Ustadz saya pengen nanya deh, Ustadz mohon izin. Ustadz saya lagi nanya malah ngobrol sama pohon. Ustadz pernah gak sih mengalami kesulitan Ustadz di dalam hidup? Ya namanya kesulitan pasti ada lah. Kalau udah angkat pohon. Pasti ada masalahnya. Nah, Ustadz biasanya kalau lagi diberikan kesulitan sama Allah nih, biasanya Ustadz zikirnya apa nih? Biasanya saya pengen tahu nih. Atau apa yang Ustadz lakukan nih? Mikdad, Aduh, sini. apa sih Ustadz? Kamu ini dari tadi, dari segmen 1 sampai sekarang selalu nanya-nanya yang masalah pribadi. Lah, Memang kamu bukan lagi ada pribadi. masalah apa? Kan ini Nih coba. Ya, jadi dikira Lagi curhat masalah lagi. apa? Nggak Aduh. enak saya sama Ustaz Sam. Lah, bukan tuh kan Ustaz Sam jadi salah paham lagi. Ustaz Sam tolong jelasin ini cepetan. Ini Jadi jamaah itu, sebenarnya, Ustaz. jadi sebenarnya Ustadz Mikdad itu cerita aja deh nggak Ya, apa-apa. Ustaz Sam lagi kirain mau belain. Lari ke Habib aja, saya aja. Bukan. Jadi coba. Ini bukan Nah, pertanyaan dinasihati sama personal saya aja. saya. Nah, biasanya saya kalau misalnya lagi mengalami kesulitan apa yang saya lakukan saya? Apa yang mau dilakukan Iya. setelah yang satu ini ya? Iya, baiklah kalau gitu insya Allah jawaban setelah yang satu itu. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi ada Ustadz, ini jawabannya. Subhan